Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan M. Sofyan, Yayan Ardiansyah, Cahyo Sukopranoto, Muhammad Ridwan, dan saya sendiri Bayu Satria Wicaksana Purtono. Kami akan menjelaskan tentang tata cara penulisan karya ilmiah. Di bab pertama pendahuluan, yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang. Penulisan karya tulis ilmiah memerlukan persyaratan, baik formal maupun material. Persyaratan formal menyangkut kebiasaan yang harus diikuti dalam penulisan. Sedangkan persyaratan material menyangkut isi tulisan. Sebuah tulisan yang akan mudah dipahami dan menarik apabila isi dan cara penulisan yang memenuhi persyaratan dan kebiasaan umum. Dalam menulis sebuah karya ilmiah, tidak dapat digunakan pedoman dan aturan yang berlaku pada diri sendiri, tetapi pedoman dan aturan yang berlaku secara konvensional pada kelompok tertentu. Itu menurut Gillette di tahun 2003. Hal tersebut juga berlaku kepada semua jenis karya ilmiah. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu apa yang dimaksud dengan karya ilmiah. Yang kedua, apa fungsi, tujuan, dan manfaat dari karya ilmiah. Yang ketiga, apa karakteristik dari karya ilmiah. Yang keempat, apa kriteria dalam karya ilmiah. Yang kelima, apa jenis-jenis karya ilmiah. Yang keenam, apa saja sistematika penulisan karya ilmiah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian makalah ini adalah sebagai berikut. Mengetahui pengertian dari karya ilmiah, mengetahui fungsi, tujuan, dan manfaat dari karya ilmiah. Yang ketiga, mengetahui karakteristik karya ilmiah. Yang keempat, mengetahui kriteria dalam karya ilmiah. Yang kelima, mengetahui jenis-jenis karya ilmiah. Yang keenam, mengetahui sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya di bab kedua adalah pembahasan. Di situ ada pengertian karya ilmiah, tujuan karya ilmiah, manfaat karya ilmiah, fungsi karya ilmiah, karakteristik karya ilmiah, kriteria pokok setiap jenis karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, sistematika karya ilmiah. Yang untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ridwan. Silakan Mas Ridwan. Ya, terima kasih Mas Bayu. Saya akan sedikit menjelaskan arti pengertian karya ilmiah. Secara umum, suatu karya ilmiah dapat diartikan sebagai suatu hasil karya yang dipandang memiliki kadar ilmiah tertentu, serta dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk karangan atau tulisan ilmiah. Dapat pula disampaikan secara lisan dalam bentuk pidato atau orasi ilmiah dan dapat melalui suatu bentuk demonstrasi. Menurut pakar Dwi Loka, karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seorang ilmuwan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Menurut pakar Eko Susilo, karya tulis yang diperoleh sesuai dengan sifat ilmiah dan didasarkan pada observasi, evaluasi, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematik. Penulisan bahasa bersantun dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiannya. Tujuan karya ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil
atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. Yang ketiga, karya ilmiah yang ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dengan masyarakat atau orang-orang yang berminat membacanya. Yang keempat, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan dan pendidikan dan jurusannya. Yang kelima, melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. Manfaat karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan perorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Fungsi karya ilmiah. Karya ilmiah berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Hakikat karya ilmiah adalah mengemukakan kebenaran melalui metode yang sistematis, metodologis, dan konsisten. Menurut Dwiloka dan Riana, jika dihubungkan dengan hakikat ilmu, karya ilmiah mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Penjelasan. 2. Ramalan. 3. Kontrol. Berikut akan dilanjutkan kepada Mas Cahyo. Terima kasih. Ya, di sini saya ingin melanjutkan dari Mas Ridwan. Karakteristik dalam karya ilmiah. Karya ilmiah berbeda dengan karangan bebas. Ada beberapa karakteristik dalam karya ilmiah. Yang pertama yaitu mengacu kepada teori. Karya ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau kerangka berpikir atau acuan dalam pembahasan masalah. Dan yang kedua ada berdasarkan fakta. Setiap formasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya dan konkret. Dan yang ketiga, logis. Setiap keterangan dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya. Rasional dan dapat diterima akal. Yang keempat ada objektif. Yaitu dalam karya ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual dan apa adanya, serta tidak diintervensi oleh kepentingan, baik pribadi maupun golongan. Dan yang kelima, sistematis. Baik penulisan atau penyajian maupun pembahasan dalam karya ilmiah disajikan secara rutin, teratur, kronologis, dan sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku dan tertib. Dan yang keenam, valid. Valid yaitu baik berbentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. Dan yang ketujuh, jelas. Setiap informasi dalam kerangka ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gelambang dan sejelas-jelasnya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan dalam benak pembaca. Dan yang terakhir ada saksama, yaitu baik penyajian maupun pembahasan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan ataupun kecilnya. Di sini ada pun kriteria dari pokok setiap jenis karya ilmiah. Yang pertama ada masalah pokok yang dijadikan dasar penulisan dan masalah tersebut sesuai atau menyangkut kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang dilaksanakan guru sehari-hari. Dan yang kedua ada teori atau kajian pustaka yang mendukung upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketiga ada metodologi atau strategi
yaitu yang dilakukan secara runtut dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapinya. Yang keempat, ada data atau fakta, di mana itu yang mendukung pembahasan masalah yang dihadapinya. Yang kelima, ada alternatif pemecahan atau solusi, yaitu yang dikemukakan atau dibahas untuk solusi masalah yang dihadapi. Yang keenam, ada kesimpulan, di mana yang dikemukakan berdasarkan analisis data terhadap upaya pemecahan masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, ada referensi atau sumber pustaka, yaitu pendukung yang disusun secara runtut. Di dalam karya ilmiah ada pun jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama yaitu ada artikel ilmiah. Untuk pengertiannya adalah tulisan berisi pendapat subjektif, penulisannya tentang suatu masalah atau peristiwa. Dalam konteks ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal atau buku kumpulan artikel yang tulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati. Artikel ilmiah diangkat dari hasil pemikiran dan kajian pustaka atau hasil pengembangan objek. Adapun sistematika dari artikel. Yang pertama yaitu judul, yang kedua nama penulisan, yaitu tanpa gelar akademik, dan yang ketiga ada abstrak, ringkasan, tulisan, gambaran umum pada isi artikel. Yang keempat ada kata kunci 3-5 keywords, dan yang kelima pendahuluan, yaitu latar belakang masalah dan rumusan singkat, 1-2 kalimat, pokok bahasanya dan tujuannya. Yang keenam ada kerangka teori atau kajian teori, yaitu dasar teori yang menjadi acuannya. Dan yang ketujuh ada pembahasan, yaitu kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, keputusan, dan pendirian atau sikap penulis. Yang kedelapan ada penutup, yaitu simpulan dan saran dari karya ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kesembilan ada daftar pustaka. Di dalam karya tulis ilmiah ada pun jenis-jenisnya yang kedua yaitu makalah. Yaitu pengertiannya makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif, yaitu dari Yakub Rohmadi Agus. Makalah biasa disajikan dalam sebuah seminar atau dipresentasikan di kelas atau di dalam tugas perkuliahan. Makalah juga diartikan sebagai karya ilmiah mahasiswa mengenai suatu topik tertentu yang tercakup dalam ruangan lingkup suatu perkuliahan. Makalah mahasiswa umumnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan suatu perkuliahan, baik berupa kajian pustaka maupun hasil kegiatan perkuliahan lapangan. Pengertian yang lain dari makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan sertai analisis yang logis dan objektif. Makalah ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau ditulis atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Adapun sistematika makalah di dalam karya tulis ilmiah, yaitu ada pendahuluan di bagian awal, yang kedua pembahasan pada bagian inti, dan yang ketiga yaitu kesimpulan pada bagian penutup. Ya, selanjutnya bisa dijelaskan kepada Mas Sofian. Baik, untuk selanjutnya dari jenis-jenis karya tulis ilmiah, yang ketiga adalah kertas kerja. Pada prinsipnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis lebih dalam dan tajam dan dipresentasikan pada seminar atau lokal karya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Kertas kerja itu menjadi acuan untuk tujuan tertentu dan bisa diterima atau dimentahkan oleh forum ilmiah. 4. Paper adalah sebutan khusus untuk makalah di kalangan akademisi, mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi S1, S2, maupun S3. Sistematika penulisannya sama dengan artikel atau makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi masing-masing. 5. Skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S1,
untuk mencapai gelar sarjana menurut Yakub Rahmadi Agus 2009 62. Skripsi berisi tulisan sistematis untuk mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data dan fakta empiris objektif, baik berdasarkan penelitian langsung, observasi lapangan, atau percobaan di laboratorium. Juga diperlukan sumbangan material berupa temuan baru dalam segi tata kerja, dalil-dalil, atau hukum tertentu tentang salah satu aspek atau lebih di bidang spesialisasi. Tujuan penulisan skripsi adalah melatih mahasiswa dalam menerapkan pengetahuannya melalui pemecahan dengan bidang studi. Penguasaan mahasiswa terhadap skripsi yang ditulis merupakan materi utama ujian skripsi yang biasanya memiliki bobot 6 SKS, menurut Yakub Rahmadi Agus 2009 62. Yang keenam ada tesis. Tesis adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S2 yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi disebut juga dengan PhD tesis. Adalah karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid dengan analisis yang terinci. Disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri yang berupa temuan orisinal menurut Yakub Rahmadi Agus 2009 63. Yang kedelapan ada artikel ilmiah populer. Selain ketujuh jenis karya ilmiah, ada juga disebut dengan karya ilmiah populer, yaitu artikel ilmiah yang ditulis dengan gaya bahasa populer untuk dimuat di media massa, surat kabar, majalah, tabloid. Berbeda dengan artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulis ilmiah. Artikel ilmiah ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik. Dinamakan karya ilmiah populer karena ditulis bukan untuk keperluan akademik, tetapi untuk dikomunikasikan kepada publik melalui media massa. Artikel ilmiah ini bisa hasil penelitian ilmiah, namun disajikan dengan lebih ringkas dan lugas. Bisa pula dibuat berdasarkan berpikir dedukatif dan induktif, atau gabungan keduanya yang bisa dibungkus dengan opini penulis. Sistematika karya ilmiah. Yang pertama ada bagian pembuka. Yang pertama cover. Halaman ini memuat judul karangan ilmiah lengkap dengan anak judul, keperluan penyusun, nama penyusun, logo lembaga pendidikan, nama lembaga pendidikan, nama kota, tahun penyusun. B. Halaman persetujuan. Ini memuat judul karya ilmiah, nama siswa yang menyusun karya ilmiah beserta nomor induk siswa, tanda tangan, dan nama terang pembimbing, kata persetujuan. Halaman pengesahan. Halaman ini memuat bukti pengesahan administratif dan akademik oleh kepala sekolah. Halaman ini memuat satu judul karya ilmiah, nama siswa yang menyiapkan karya ilmiah, kalimat pengesahan beserta tanggal, bulan, dan tahun, tanda tangan dan nama terang guru pembimbing dan kepala sekolah serta cap stempel. Abstrak. Abstrak disusun dengan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, nama siswa ditulis dari belakang seperti penulis nama pengarang pada daftar pustaka. Apabila terdiri dari dua bagian nama atau lebih. Yang kedua, tahun pembuatan, 3 judul karya ilmiah, 4 kata karya ilmiah ditulis miring, 5 nama kota, 6 nama sekolah. Penulisan isi abstrak tersebut dituangkan dalam 3 paragraf dengan spasi tunggal. Paragraf pertama berisi uraian singkat mengenai latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Paragraf kedua berisi metode penelitian, mencakup populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Ada kata pengantar.
Kata pengantar dibuat untuk memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penulis karangan ilmiah. Kata pengantar hendaknya singkat tapi jelas. Yang dicantumkan dalam kata pengantar adalah satu, puji syukur kepada Tuhan, keterangan dalam rangka apa karya dibuat, kesulitan atau hambatan yang dihadapi, ucapan terima kasih kepada pihak yang membantu tersusunnya karya karangan ilmiah, harapan penulis, tempat, tanggal, tahun, dan nama penyusun karangan ilmiah. Selanjutnya daftar isi. Ini memuat secara rinci isi keseluruhan karya ilmiah beserta letak nomor halamannya, mulai dari halaman judul sampai dengan lampiran. Komponen isi karya ilmiah ini dicantumkan dalam daftar isi antara lain meliputi judul-judul bab dan subbab. Penulisan daftar isi harus mempertahankan konsistensi dalam pencantuman komponen-komponen tersebut secara jelas dan terperinci. Selanjutnya daftar tabel, gambar, grafik, bagan, dan lambang. Daftar tabel gambar ini tiap-tiap jenis dikelompokkan dan diberi nomor urut tersendiri. Tajuk daftar tabel gambar, grafik, bagan, lambang dituliskan dengan huruf kapital semua dan terletak di tengah-tengah penulisan. Yang kedua ada bagian inti karangan, ada bab pendahuluan, satu latar belakang masalah. Bagian ini memuat alasan penulis mengambil judul itu dan manfaat praktis yang dapat diambil dari karangan ilmiah tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Permasalahan yang timbul akan dibahas dalam bagian pembahasan, dan ini ada kaitannya dengan latar belakang masalah yang sudah dibahas sebelumnya. Yang ketiga, ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini menjelaskan pembatasan masalah yang dibahas. Pembatasan masalah hendaknya terinci dan istilah yang berhubungan dirumuskan secara tepat. 4. Ada tujuan. Bagian ini mencantumkan garis besar tujuan pembahasan dengan jelas dan tujuan ini ada kaitannya dengan rumusan masalah dan relevansinya dengan judul. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh Mas Yayan. Melanjutkan pembahasan dari Mas Sofyan, poin 5, landasan teori. Landasan teori ini berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi dalam pembahasan. Teori ini juga berguna untuk membantu gambaran langkah kerja, sehingga membantu penulis dalam membahas masalah yang sedang diteliti secara mendalam. 6. Hipotesis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis adalah suatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Dengan demikian, hipotesis merupakan kesimpulan atau perkiraan yang dirumuskan dan untuk sementara diterima, serta harus dibuktikan kebenarannya dengan data-data otentik yang ada. Pada bab berikutnya, hipotesis harus dirumuskan secara jelas dan sederhana serta jelas. Poin 7, sumber data atau kajian pustaka. Sumber data atau kajian pustaka yang digunakan penulis karangan ilmiah biasanya adalah kepustakaan, tempat kejadian peristiwa atau hasil observasi, interview, seminar, diskusi, dan sebagainya, termasuk juga mengutip dari berbagai sumber. Poin 8, metode dan teknik. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara mencari data bagi suatu penulisan. Ada yang secara deduktif dan atau induktif. Mencari data dapat dilakukan dengan cara studi pustaka, penelitian lapangan, wawancara, dan lain-lain. Teknik penelitian adalah penyebaran metode penelitian, sistem atau metode penelitian dengan meneliti langsung objeknya. Teknik penelitian yang dapat digunakan ialah teknik wawancara, angket, daftar kuesioner, dan observasi. Semua ini disesuaikan dengan masalah yang dibahas. Dalam metode pembahasan ada 3 poin cara mudah dalam membuat suatu karya ilmiah, yaitu A. Bab pembuka. Bab ini merupakan awal pembuka dalam sebuah penelitian dan ditujukan agar pembaca paham dengan isi yang akan dibahas atau dianalisis. Poin B. Bab analisis atau bab pembahasan. Bab ini merupakan bagian pokok dari suatu karangan ilmiah, yaitu masalah-masalah akan dibahas secara terperinci dan sistematis. Jika bab pembahasan cukup besar,
penulisan dapat dijadikan dalam beberapa anak bab. Poin C, bab kesimpulan dan saran. Bab ini berisi kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan adalah gambaran umum seluruh analisis dan relevansi dengan hipotesis yang sudah dikemukakan tersebut dengan jelas. Yang dimaksudkan dengan saran adalah saran penulis tentang metode penelitian lanjutan, penerapan hasil penelitian, atau beberapa saran yang ada relevansinya dengan hambatan yang dialami selama penelitian atau berupa saran yang sesuai. Masuk poin 3 bagian penutup. Bagian penutup ini terdiri dari A, daftar pustaka. Tajuk daftar pustaka dituliskan dengan huruf kapital, semua tanpa diberi tanda baca yang dituliskan di tengah-tengah. Dalam daftar pustaka dicantumkan semua kepustakaan, baik yang dijadikan acuan penyusunan karangan maupun yang dijadikan bahan bacaan, termasuk artikel, makalah, skripsi, disertasi, buku, dan lain-lain. Semua acuan dalam pustaka disusun menurut abjad nama pengarang atau lembaga yang menerbitkan. Jadi, daftar pustaka tidak diberi nomor urut. Jika tanpa nama pengarang atau lembaga, yang menjadi dasar urutan adalah judul pustaka. Contoh penulisan daftar pustaka, NST, penusuk, titik 1983, mempertimbangkan tradisi, titik Jakarta, titik 2 Gramedia. Untuk majalah atau jurnal mengikuti sistematika sebagai berikut. Nama penulis, tahun terbit, judul tulisan, nama majalah atau jurnal dengan singkatan resminya, nomor penerbitan dan halaman. Poin B, penulisan lampiran jika ini diperlukan. Masuk ke bab ketiga, penutup. Penutup ini terdiri dari yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan ini adalah karya ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah seseorang ilmuwan atau yang berupa hasil pengembangan yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diperoleh melalui kepustakaan, kumpulan pengalaman, penelitian, dan pengetahuan orang lain sebelumnya. Karya ilmiah ini memiliki banyak jenis, terdiri dari makalah, artikel ilmiah, artikel populer, skripsi, tesis, disertasi, paper, dan sebagainya. Hal tersebut bertujuan sebagai informasi kepada khalayak umum dalam mengatasi suatu permasalahan. Poin kedua, saran. Karya ilmiah ini adalah sebuah karya tulis yang dimana seharusnya dapat dilaksanakan dan diikuti oleh semua program pendidikan. Karena kita tahu sebenarnya dengan menulis yang berawal dari membaca bisa meningkatkan pengetahuan secara luas. Daftar pustaka. Daftar pustaka yang pertama dari Yakub Nasuha, Muhammad Rohmani, Agus Budi Wahyudi 2009 tentang bahasa Indonesia untuk penulisan karya ilmiah, Yogyakarta, penerbit Media Perkasa. Dan yang terakhir adalah tentang Sunendar, MSI, persyaratan dan kriteria PTI guru. Cukup sekian pemaparan dari kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.